Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bastanto Tondang. Saya mahasiswa dari Universitas Dharma Agung dengan program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan membahas tentang materi uji statistik non-parametrik pada mata kuliah statistika. Untuk mengetahui uji statistik non-parametrik, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu hipotesis. Hipotesis atau hipotea merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara, atau bisa juga dugaan sementara yang bersifat secara logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi. Hipotesis bisa berasal dari penelitian, pengalaman. Misalnya, seorang ahli Kesmas menyatakan bahwa penderita ISPA di sebuah puskesmas 5%, atau seorang promosi kesehatan memperkirakan jumlah peserta yang mengikuti edukasi tentang HIV/AIDS rata-rata 30 orang per bulan. Kedua pernyataan tersebut masih merupakan dugaan dan sifatnya sementara dan secara logis. Uji hipotesis yang memiliki sifat sementara dilakukan dengan A. Perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis. Yang kedua, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis kecil. Pada uji hipotesis, yang pertama yaitu perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis cukup besar, maka hipotesis tersebut ditolak. Yang kedua, perbedaan nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis kecil, maka hipotesis tersebut diterima. Kadangkala kita menemukan hal meragukan. Contohnya, rata-rata jumlah pengunjung per hari terbanyak 60 orang. Maka kita akan menemukan 3 kemungkinan. Yang pertama, dalam kenyataannya kita mendapat rata-rata pengunjung adalah 56 orang. Maka secara sepintas kita menerima hipotesis tersebut. Yang kedua, dalam kenyataan kita mendapatkan rata-rata pengunjung adalah 85 orang. Maka secara sepintas kita menolak hipotesis tersebut. Yang ketiga, dalam kenyataannya kita mendapatkan rata-rata pengunjung 48 orang. Maka pada kondisi seperti ini, kita mungkin menerima dan juga menolak hipotesis tersebut. Karena kemungkinan akan timbul kondisi pada nomor 3, maka hipotesis harus diuji menggunakan kriteria tertentu.
agar kita dapat menghasilkan kesimpulan. Pernyataan uji hipotesis. Hipotesis selalu dinyatakan dengan hipotesis nol atau dengan simbol H0. Pada dasarnya, H0 merupakan parameter yang akan kita uji. Nilai sementara atau dugaan sementara. Misalnya, jika kita menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata kadar gula darah adalah 100, maka dapat ditulis H0 banding Rho sama dengan 100. Seperti disebutkan di atas, sebuah hipotesis berdasarkan hasil uji statistik yang sesuai dapat ditolak atau diterima. Baik, selanjutnya prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan rangkaian prosedur yang sistematik dan wajib diikuti. Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian dengan baik. Tujuan merumuskan hipotesis agar dapat dihitung statistik sampelnya. Yang kedua, tentukan nilai alfa yang akan digunakan. Selanjutnya, tentukan nilai B atau kesalahan tipe 2. Keempat, menentukan metode statistik yang digunakan. Yang kelima, menentukan kriteria untuk menolak dan menerima. Yang keenam, membuat kesimpulan uji statistik dengan benar. Baik, kita kembali ke pembahasan kita, yakni statistik non-parametrik. Seperti dijelaskan, jika hasil uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal, maka uji statistik tidak cocok. Dalam kenyataan, banyak sekali populasi yang terdistribusi tidak normal, bahkan tidak diketahui sama sekali. Misalnya, data lamanya penyakit atau beratnya penyakit. Samping itu, dalam penelitian di bidang kesehatan, terutama kedokteran, sering penarikan kesimpulan dilakukan dengan jumlah sampel yang kecil, sehingga uji statistik non-parametrik sering dipakai dalam penelitian dalam bidang kesehatan. Kekuatan dan kelemahan statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik memiliki keunggulan-keunggulan dibanding statistik parametrik, yakni yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas distribusi populasi. Yang kedua, umumnya mudah dikerjakan, mudah dimengerti, karena tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit. Yang ketiga, dapat mengganti data numerik dengan ordinal. Yang keempat, kadang tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal, karena sering dijumpai hasil pengamatan dengan nilai kualitatif seperti lebih besar dibanding yang lain. Yang kelima, dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang keenam,
dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Walaupun demikian, metode ini tidak sempurna dan masih banyak kelemahan, seperti yang pertama, mengabaikan beberapa informasi tertentu. Misalnya, kita mengurutkan data IPK mahasiswa dari 3,90, 3,80, 3,78, lalu 3,70, dan seterusnya. Pada statistik non-parametrik, data-data tersebut dikelompokkan menurut ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ada perubahan informasi nilai IPK, misalnya 3,80 menjadi 3,82, maka hal tersebut tidak dihiraukan, karena tetap pada urutan yang kedua. Yang kedua yaitu hasil uji statistik tidak setajam statistik parametrik, di mana interval estimasi dengan statistik non-parametrik pada confidence interval 95% bisa 2 kali lebih besar dibanding statistik parametrik. 3. Tidak dapat diekstrapolasi atau digeneralisir ke populasi. Pada penelitian klinis yang hanya membandingkan 2 kelompok atau lebih dengan sampel kecil, hal ini tidak masalah. Namun, pada penelitian yang melibatkan masyarakat, hal ini bisa menjadi catatan khusus. Selanjutnya, jenis uji statistik non-parametrik. Pemilihan jenis uji statistik non-parametris ditentukan oleh jenis penelitian, jumlah kelompok atau sampel, hubungan antar kelompok atau sampel, tujuan penelitian, dan jenis data. Secara ringkas, pemilihan jenis uji statistik non-parametrik disajikan terdapat 4 jenis penelitian yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan atau menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Contoh penelitian untuk menganalisis kualitas pelayanan puskesmas, menganalisis prestasi kinerja perawat, menganalisis pertumbuhan jumlah kunjungan pasien, dan lain-lain. Hipotesis pada penelitian ini bersifat deskriptif, tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lainnya. Misalnya, kualitas pelayanan rumah sakit, prestasi kerja perawat, pertumbuhan kunjungan, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan membandingkan sampel atau kelompok satu dengan sampel atau kelompok lainnya, baik sampel bebas atau berpasangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian komparatif sifatnya membandingkan, misalnya pada sampel yang bersifat bebas.
kualitas pelayanan rumah sakit swasta lebih baik dengan kualitas pelayanan rumah sakit pemerintah. Contoh lain, prestasi kinerja dokter spesialis lebih baik dibanding dokter umum. Sedangkan pada sampel yang bersifat pasangan, yang pertama, perilaku mencuci tangan anak SD setelah diberi penyuluhan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Yang kedua, motivasi karyawan lebih tinggi setelah mengikuti outbound dibanding sebelum mengikuti outbound. Penelitian korelasional dan kasual termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk tujuan menganalisis hubungan antara pengaruh dua variabel atau lebih. Untuk memilih uji statistik non-parametrik dapat kita lihat atau dapat kita gunakan dengan cara yang pertama atau satu, uji statistik satu sampel. Uji statistik satu sampel A untuk jenis data ordinal atau peringkat, di mana tujuan menguji hipotesis nilai median pada satu populasi. Yang pertama menggunakan tes Wilcoxon-Signon range, dan yang kedua menggunakan tes single sample atau uji median. Tujuan menguji hipotesis distribusi data pada satu populasi. Pertama tes Kolmogorov, yang kedua tes Lilliefors. B. Uji jenis data nominal atau kategorik. Tujuan menguji hipotesis 1. Uji kesesuaian distribusi. Kedua, uji random data. 3. Uji random data dengan frekuensi. Yang keempat, uji random data tes gap. Yang kelima, tes Poker. Yang keenam, tes maksimum. Ketujuh, tes kupon kolektor. Tujuan menguji hipotesis proporsi satu populasi. Yang pertama, tes binomial Singh untuk satu sampel. Yang kedua, tes Z. Yang ketiga, tes RAN. 4. Tes chi-square independen. Yang kedua yaitu uji statistik dua sampel atau independen. A. Untuk jenis data atau ordinal peringkat. Menguji hipotesis median dan karakteristik dua sampel. 1. Tes mean. Kedua, tes randomisasi. Ketiga, tes bootstrap. Keempat, tes jackknife. Kelima, tes Kolmogorov. Keenam, tes median. Ketujuh, tes van der Waerden. Tujuan menguji hipotesis variabilitas. Yang pertama, tes Siegel. Yang kedua, tes Moses. Ketiga, tes bootstrap. Keempat, tes jackknife. B. Untuk jenis data nominal atau kategorik. Tujuan menguji hipotesis distribusinya. Yang pertama, tes Chi. Kedua, tes Fisher exact. Tujuan menguji hipotesis proporsi 1. Tes Z. Yang ketiga, uji statistik dua sampel independen. A. Untuk jenis data ordinal atau peringkat. Tujuan menguji hipotesis 1. Tes Wilcoxon. 2. Tes binomial. B. Uji jenis data nominal atau kategorik. 1. Tes McNamara. 2. Tes Gard. 3. Tes Bowker. 4. Tes Stuart. Keempat, yaitu uji statistik dua atau lebih sampel independen. A. Untuk jenis data ordinal atau peringkat. Tujuan menguji hipotesis median.
atau karakteristik. 1. Tes median. 2. Tes Kruskal. 3. Tes Jonkers. 4. Tes Vander. B. Untuk jas data nominal atau kategorik, yakni menggunakan tes C. Kelima, uji statistik 2 atau lebih sampel dependen. A. Untuk jas data ordinal atau peringkat, tujuan menguji hipotesis. 1. Tes Friedman two-way ANOVA. 2. Tes P untuk alternatif ranking. B. Untuk jas data nominal atau kategorik, menggunakan tes Chokrenki. Keenam, uji korelasi atau asosiasi. A. Uji jas data ordinal atau peringkat. Pertama, tes Perm rank order correlation. 2. Tes Kendall Tau. 3. Tes Goodman and Kruskal Gamma. B. Uji jas data nominal atau kategorik. Yang pertama, tes koefisien kontingensi. Kedua, tes koefisien P. Ketiga, tes koefisien Cramer. 4. Tes Yulski. 5. Tes odds ratio. 6. Tes Cohen's kappa. 7. Tes binomial effect size display. Ya, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.